Karena selain berkhotbah, malam ini juga adalah momen tanggapan balik saya kepada channel Donditan. Channel Donditan mempersoalkan salah satu penggalan video yang adalah khotbah saya, di mana saya berkata Donditan anak setan. Kenapa? Kok tahu-tahu saya bilang dia merubah firman, dan yang merubah firman itu anak setan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairu khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki ala bil khairi ma. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta Mel Atok ya ngamuk-ngamuk, marah-marah ya, dan katanya kata beliau tuh mau masuk ke roomnya Ustadz Donditan ketika Ustadz Donditan live tapi tidak dinaikkan katanya. Nah di sini curhatan demi curhatan yang dilakukan oleh pendeta Mel Atok tentang bagaimana para mualaf kita ini mengomentari ataupun menyampaikan segala sesuatu apa yang tertulis di dalam Bible itu sendiri, dan di mana orang-orang Kristen ini marah ya. Katanya bahasanya umat Islam ini ya, para mualaf ini khususnya yang membahas tentang bagaimana Bible ini katanya mengubah ayat-ayat yang ada di dalam Bible itu sendiri katanya. Jadi beliau marah semarah-marahnya. Oke, demikian kamu muslimin video. Jadi memang kita ini ada pembahasan yang cukup serius kok. Bercanda tapi serius juga sih. Karena Kodondi ini kan lagi viral. Viralnya di TikTok. Masa viral terus? Ya alhamdulillah sih. Viralnya tuh kayaknya sih lebih ke omongan-omongan negatif. Oh gitu. Nah yang diucapkan sama salah satu pemimpin dari keyakinan yang lain. Sebut saja pendeta lah ya. Siapa? Nah bisa kita lihat videonya. Nih ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini buat pembukaan dulu lah ya, pendahuluan dulu lah. Tadi yang dimaksud sama Sigit itu adalah pendeta Mel Atok. Banyak yang ngirimin saya, pendeta Mel Atok lagi tantrum katanya. Statementnya itu kan keras banget kan. Jadi saya juga baru tahu kalau video saya ternyata ditayangin di gereja dia. Benar-benar ditayangin. Ditayangin pakai ini apa? Di layar gitu, layar besar. Karena selain berkhotbah, malam ini juga adalah momen tanggapan balik saya kepada channel Donditan. Channel Donditan mempersoalkan salah satu penggalan video yang adalah khotbah saya, di mana saya berkata Donditan anak setan. Beberapa orang yang tidak mengerti kitab suci akan melihat itu, wah ini makian nih. Nah saya mau beri keterangan malam ini buat semua orang yang bukan Kristen lalu mau komentari kitab suci kami. Kalau hanya baca Alkitab kami tidak larang. Yang dilarang itu menafsirkan. Kalau menafsirkannya benar tidak apa-apa. Kalau menafsirkannya salah, nah itu masalah. Saudara ingat Ahok masuk penjara gara-gara apa? Kutip ayat Al-Quran ya, lalu omong mungkin tidak pada tempatnya, itu diproses hukum. Cuma satu ayat. Donditan berayat-ayat. Lalu saya sebagai rohaniwan, dan saya menyebut diri saya sebagai seorang apologet di Indonesia, pembela iman. Itu tugas kami.
untuk mengingatkan, untuk menegur, ya, supaya jangan sampai orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti, apalagi dengan motivasi yang salah, pemahaman yang salah, mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang salah seputaran Kristen. Nah, itu kami ingatkan. Karena kalau sudah sumbernya salah, apalagi berkaitan dengan kitab suci kami, itu tidak boleh. Al-Quran itu kitab sucinya orang Islam. Alkitab itu kitab sucinya orang Kristen. Al-Quran itu ada cara tafsirnya. Alkitab juga ada cara tafsirnya. Saya mengajarkan kepada semua umat Tuhan supaya menghormati agama manapun. Dan jangan coba-coba menafsirkan kitab suci agama orang. Jangan. Ini negara hukum, jelas hukum di Indonesia. Saya ingatkan nasib Pak Ahok, Saifuddin Ibrahim, Muhammad Kaceh, ya. Lalu siapa lagi? Yang Pelo nih, Gracia Pelo. Mereka ditahan semua kan? Nah, karena mungkin mereka mengotak-ngatik, tapi lihat saja dengan bebasnya Donditan bahas Alkitab kita tafsir secara ngaur. Ahmad Kainama tafsir secara ngaur, bebas sekali. Makanya ini saya senang khotbah ini supaya pemerintah dengar, polisi dengar, jaksa dengar, presiden yang masih aktif dengar, calon presiden baru juga dengar. Ini surat terbuka dari pendeta Mel Atok, bahwa seperti tidak ada kesetaraan di bangsa ini. Seenak-enaknya orang menafsirkan kitab suci kami yang kami hormati. Lalu kami beri label anak setan, dan itu ada di kitab suci kami. Ini yang saya mau jelaskan malam ini. Jangan hanya mau menyakiti tapi tidak siap dengar seruan keras dari kami. Itu tidak adil. Ya. Nah, adapun Senin malam ya, Senin malam itu saya ada live seputaran Israel Iran. Menurut kitab suci kami dan dalam penerapan dalam konteks gereja. Tapi ternyata ada live juga di channelnya Donditan yang membahas video saya. Nanti saya tunjukkan. Di situ saya udah masuk, saya bilang tolong buka biar saya masuk, kita langsung diskusi. Tapi karena saya kan pakai handphone, biasa kalau pakai tim mungkin saya langsung masuk. Selesai saya live, karena saya tahu mereka masih live, saya langsung masuk. Saya ini agak gaptek ya masalah begitu, mesti ada yang bantu kayak Zoom apa aja saya tidak terlalu paham. Bahkan kalau saya kasih kuliah orang secara online pun itu ada adminnya, saya tinggal dihubungi, bukan saya admin, saya tidak ngerti. Begitu. Kalau dibantu tim baru saya paham. Tapi waktu itu memang mungkin mereka tidak perhatikan bahwa saya masuk sehingga tidak ada ruang. Di situ saya mau langsung jelaskan sebenarnya ya. Tapi puji Tuhan, ini waktu yang baik karena besok dan seterusnya saya sudah tidak ada waktu. Saya khotbah di beberapa daerah ya, tapi jangan takut, hari Minggu saya tetap ada. Saya akan ke Sulawesi, saya akan ke Papua, saya akan ke mana-mana dan jadwal saya padat sekali. Ya, makanya saya pikir waduh, kapan nih? Ternyata malam ini menurut saya momen yang bagus. Jadi memang saya bicara panjang lebar di sana dan ada latar belakang kenapa kok tahu-tahu saya bilang Donditan anak setan atau dipakai setan. Ya. Nah, ini video pertama di mana di channel mereka minta supaya saya jelaskan. Jadi saya mau jelaskan panjang lebar. Tunjukkan dulu videonya, ini lampu-lampu dikasih mainkan kalau mau tayang video ya toh. Jangan terlalu terang, ya kan? Jadi saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Dia suka rubah-rubah firman cuma setan. Kalau ada tuduhan, kalau ada dugaan bahwa Koh Donditan merubah-rubah ayat Bible, laporkan saja, penjarakan saja Koh Donditan. Berani nggak melaporkan Koh Donditan? Berarti poinnya satu, yang merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. Iya. Terus yang dialamatkan ke Koh Donditan. Itu dianggapnya saya. Iya. Oke, pertama dia bilang Koh Don itu iblis. Coba dia suruh buktikan Koh Don iblis. Bisa nggak dia buktikan? Kita tunggu ya. Buktikan ucapanmu. Berapa lama saya kasih waktu buat membuktikan ini?
Nah, ini sekarang waktunya saya membuktikan bahwa Donditan anak setan atau dipakai setan. Jelas bahwa dalam video itu saya bilang Donditan itu merubah firman sehingga label anak setan itu saya berikan kepada dia. Apa yang menjadi dasar tahu-tahu label anak setan ini diberikan kepada Donditan atau orang-orang siapapun, bukan cuma Donditan, pendeta sekalipun, saya sekalipun, ketua sinode sekalipun, mau ketua gereja dunia sekalipun, kalau coba rubah-rubah firman, anak setan. Ya, bukan cuma Donditan, siapapun begitu. Ya, nah tentu saya mesti beri keterangan lebih lanjut apa yang saya maksudkan dengan merubah firman dalam khotbah tersebut, ya, sehingga terang benderang maksudnya apa, karena sumber video itu saya, jadi harus saya yang paling tahu arahnya kemana. Saudara tahu bersama bahwa itu potongan terlalu pendek, lalu mereka bilang kalau Donditan rubah firman ya penjarakan saja. Saya ini bukan banci yang sedikit-sedikit lapor. Saya mainannya bukan lapor-lapor. Banyak orang suruh lapor, orang saya aduh kurang tertarik, banyak yang mau saya kerjakan. Banci itu lapor-lapor. Omong yang bikin tersinggung orang mau. Orang baru kasih sedikit sudah bingung. Jadi pendeta Mel Atok tidak mainannya lapor-lapor, itu banci. Kalau ada orang Kristen lain yang mau lapor, menurut saya tidak ada masalah. Tapi buat saya itu banci. Saya tidak mau, saya tidak ada waktu. Ya, tapi saya ingatkan kasus Ahok tadi. Nanti saya buktikan video-video yang menjadi pemicu. Kenapa? Kok tahu-tahu saya bilang dia merubah firman, dan yang merubah firman itu anak setan, dipakai setan. Nanti sepanjang khotbah ini saya akan kasih keterangan-keterangan dengan dasar-dasar kitab suci yang sangat kuat seputaran itu, ya. Donditan ini dalam khotbah saya itu di postingan mereka video tadi kurang lengkap. Kenapa kok tahu-tahu saya omong begitu? Karena saya sedang menanggapi satu video yang ditafsirkan oleh Donditan, di mana mereka bahas kitab suci di situ, dan tafsirnya salah, tidak sesuai dengan arah dari ayat itu. Jadi yang saya maksud merubah di sana adalah merubah arah dari pesan Tuhan itu. Lalu dicopot dengan sembarangan, lalu mulai diartikan secara ngawur dan menyesatkan. Video itu adalah yang berikut. Ya, ini saudara masih ingat ya? Kalau yang hadir waktu itu tahu, saya sedang meresponi video ketika dia membahas Matius 7, 21 sampai 23. Perhatikan video berikut. Sekarang bacain aja ya. Dari ayat 21 nih sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Ya, jadi itu video yang kemudian membuat saya menyebut Donditan dipakai setan, anak setan. Jadi Donditan ini bukan Kristen, saudara. Anda lihat sebebas-bebasnya. Bayangkan kalau ini saya yang bahas kitab suci, mereka kira-kira saya punya tempat di mana? Sudah di penjara. Anda lihat sebebas ini, orang hukum semua pasti mengerti yang saya maksud. Dia kutip ini Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lalu dia tafsirkan dengan arah yang memang betul-betul tidak sesuai maksud ayat itu. Sekali lagi,
umat manapun non-Kristen boleh baca kitab suci kami. Boleh. Kalaupun tafsir, harus tafsir benar. Kami berterima kasih. Kalau tafsirnya salah secara hukum, itu penistaan. Itu menista agama kami. Bagaimana kalian enak-enak saja penjarakan Ahok, penjarakan Saifuddin Ibrahim, penjarakan orang-orang yang kutip-kutip kalian punya. Lalu lihat ini sebebas-bebasnya. Dan waktu itu saya bikin video di mana saya sedang memberi apresiasi kepada NU. Karena NU itu bikin aturan tidak boleh menyebut non-Islam sebagai kafir. Lalu saya bandingkan dengan Donditan yang suka merubah ayat, dalam artian tafsirnya berubah. Tafsirnya tidak sesuai arah tafsir Kristen. Lalu Anda keberatan dibilang setan, saya akan kasih tahu, memang Anda dipakai setan. Saya tidak akan perbaiki kata itu. Anda masuk ke rumah kami, oke? Anda masuk ke rumah kami, Anda obrak-abrik barang-barang kami. Salahkah kalau kami bilang kau pencuri? Dan siapa di Alkitab yang disebut dengan mencuri? Setan. Kecuali Anda ini sedang bahas kitab suci Anda, agama Anda, lalu tiba-tiba saya ngomong begitu, itu salah. Nah ini perlu diberi keterangan. Saya berharap Donditan menonton ini supaya Anda tahu bahwa label setan itu ada latar belakangnya. Itu bukan makian, nanti saya jelaskan. Itu bisa dipasang kepada siapapun termasuk pendeta yang menafsirkan Alkitab secara salah. Kutip Matius 7 ayat 21 sampai 23, baru dia bertanya kepada gadis tadi atau ibu tadi atau nona tadi, tidak tahu itu Kristen atau bukan. Agama mana yang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Lihat, enak banget Kristen. Enak sekali omong, sesuka hati kalian. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala, nalo. Jadi dia sedang mau bilang, dan ini saya bisa gabung dengan video-video lain, nanti saya munculkan juga. Tenang. Jadi Anda jangan pikir tiba-tiba kami ngomong begitu. Kami sudah pegang data, Anda tuh menista agama kami. Tapi karena kami ini tidak mental banci yang main lapor, ya kami perlu tanggapi Anda supaya semua orang yang puji-puji Anda pikir Anda cerdas, pintar dipakai Tuhan. No, Anda dipakai setan. Jadi arah ayat itu bukan begitu. Itu bukan orang Kristen sejati yang dibahas di situ. Kristen sejati itu pasti masuk surga. Ya. Dia mau kasih patah semangat orang-orang Kristen yang mungkin imannya lagi goncang, kurang baca Alkitab, tidak rajin ibadat, tidak tekun mendalami imannya. Dengar tipuan-tipuan, dusta-dusta Donditan seperti itu, pasti mental. Kami sih tidak rugi karena kami tahu bahwa Kristen asli tidak mungkin terhilang. Tapi bukan berarti kami pembiaran dong. Ya. Ingat bahwa ayat itu tidak bicara Kristen asli, itu bicara nabi palsu. Makanya Donditan, Anda tuh tidak mengerti kitab suci kami. Saya sudah nonton Anda berkali-kali, cara Anda pegang Alkitab banding-banding. Anda tidak paham tafsir Alkitab, Anda tidak paham dasar pemikiran Kristen itu seperti apa, Anda tidak paham. Ya harusnya Anda stop. Sebenarnya saya omong ini adalah bentuk kasih saya kepada Anda, bahwa Anda tuh sedang dijebak oleh setan, dipakai setan. Mau terlepas tidak? Ah, kira-kira itu seruan saya. Gue bilang, ngapain gitu ya video-video gue tayangin di gereja dia gitu ya? Belajar kali kok. Oh, nah, intinya sih kalau saya lihat gini, dia menayangkan video saya itu dalam rangka dia membantah omongan saya, gitu ya, di depan jemaat-jemaatnya langsung. Tapi ada juga yang istilahnya mengajak jemaatnya dia untuk tidak menonton video-video saya gitu. Iya. Loh, saya emang nggak masalah video nggak boleh ditonton ya nggak apa-apa. Yang penting kan
saya masih di dalam ranah tidak melanggar koridor hukum. Masalahnya yang di statement itu Kodon itu melanggar. Melanggarnya? Melanggarnya dari sisi ayat-ayat atau keyakinan dari sebelah. Statementnya gitu. Oh, statementnya gitu. Iya, nah, statementnya. Nih, tadi juga nih ya, sahabat saya, sebentar ada yang WA nih. Nah, tadi ada teman saya, channel Al Ayubi. Ya. Jadi channel Al Ayubi, terus channel siapa lagi, Jadid HMC, juga sering menayangkan gitu kan. Saya nggak sempet nonton semuanya gitu. Jadi ya yang saya ingat aja. Nah, ini ada nih videonya channel Al Ayubi. Mohon maaf ya, di belakang ini nggak sengaja loh. Pas banget tuh. Nggak sengaja ada video saya sama Bang Haji Roma. Al Ayubi channel bikin apa namanya, bikin konten judulnya ucapan Pendeta Mel Atok sungguh di luar nalar. Nah, kita dengerin aja ya. Sebentar, saya balas dulu nih, ada Kohani. Kohani di bawah lagi tuh baru nyampe. Luar biasa itu. Dan dia mah jam 2 kemarin dia mah. Sebentar. Masih. Nah, ini isi videonya kayak gini kira-kira. Saya kemarin tanggapi ini mualaf satu. Coba siap di video dong. Don Ditan. Kedengeran nggak? Suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin Kedengeran? kacau. Kedengeran nggak? Iblis. Aduh, perhatikan. Dia memang iblis omong saya. Dia memang iblis. Saya bisa buktikan oleh iblisnya. Waduh. Malang Arsenal. Ini gayanya Al Ayubi channel nih. Iya, reactionnya ya, caranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayubi Channel. Salam satu Tuhan, bukan dua Tuhan, bukan tiga Tuhan. Masih terkait videonya Pendeta Mel Atok yang teriak-teriak, ngomel-ngomel di depan jemaatnya sampai mengatakan Don Ditan itu iblis. Waduh. Don Ditan itu setan. Don Ditan itu anak setan. Kalau ada videonya Don Ditan, jangan ditonton, digeser aja, nggak usah ditonton. Oh, digeser aja kan, jangan ditonton. Pendeta Mel Atok ini takut jemaatnya pada mualaf kalau menonton videonya kalau menonton videonya Koh Don Ditan, teman-teman. Kenapa? Karena Koh Don Ditan sering mensyahadatkan atau mengislamkan orang, khususnya ya memang rata-rata dari Kristen, itu teman-teman ya. Oke, kita langsung putar videonya. Saya kemarin tanggapi ini mualaf satu. Coba siap di video dong. Don Ditan, dia suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis satu nih, perhatikan. Iblis satu. Dia memang iblis omong saya. Saya bisa buktikan bahwa dia iblis punya anak. Lihat ini. Teman-teman, bahasa yang keluar dari mulut pendeta ini yang katanya sih ya, katanya ajaran kasih gitu ya, sampai mengatakan ini nggak di zoom nih. Don Ditan iblis, dan pendeta ini katanya bisa membuktikan. Nanti kasih aja linknya. Bahwa Don Ditan benar-benar iblis katanya. Ini kan ucapan-ucapan atau contoh yang tidak baik. Ucapan yang keluar dari mulut seorang pendeta, teman-teman. Aduh, kita lanjut ya. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Don Ditan. Jangan percaya ajaran anak setan bernama Don Ditan. Hebat ya. Hebat pendeta ini, teman-teman. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Nggak boleh nonton. Kalau itu nggak masalah. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Don Ditan anak setan? Nah, ini. Dia suka rubah-rubah firman cuma setan. Oh, yang rubah firman. Karena yang merubah-rubah firman cuma setan. Oh. Kalau ada tuduhan, kalau ada dugaan bahwa Koh Don Ditan merubah-rubah ayat Bible, laporkan saja. Penjarakan saja Koh Don Ditan. Berani nggak melaporkan Koh Don Ditan?
Cukup lah ya. Cukup. Itu aja udah cukup kok. Itu Jadi banyak memang udah. statementnya Tebel itu. Berarti Poinnya satu yang ketepatan merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. setan. Terus yang dialamatkan ke kodonditan. Itu dianggapnya satu. saya. Iya. Oke, pertama dia bilang kodon itu iblis. Coba dia suruh buktikan kodon iblis. Bisa nggak dia buktikan? Kita tunggu ya. Buktikan ucapanmu. Kau kan mengatakan di sini kodon ini setan, apa iblis? Buktikan. Berapa lama saya kasih waktu buat membuktikan ini? Ya. Coba buktikan. Pertanyaannya juga merubah-rubahnya itu gimana kok? Maksudnya kodon ini emang merubah-rubah firman. Nah itu yang menjadi pertanyaannya kan. Nah gini aja, sekarang kita tanya lah ya. Kita tanya ke jemaatnya Pendeta Mel Atok sekalian sama pendetanya, gitu ya. Jadi pertanyaan ini mengembalikan kepada pernyataan Pendeta Mel Atok bahwa yang merubah-rubah firman Tuhan itu adalah siapa? Setan. Ya. Ini ada nih TB1 LAI, TB2 LAI. Terjemahan baru 1, Terjemahan baru 1 diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. Baru ya, 2023 ya. Kita lihat kedua Bible ini yang diterbitkan oleh LAI ini sama-sama LAI ini. Asli ya berarti. Sama-sama LAI loh. Ada yang berubah nggak? Ya, kita lihat. Di mana? Saya bukan di sini. Malah demen gitu. Bentar. Wih, ada penjelasan singkatnya. Oh iya dong. Ayat berapa kau? Yohanes. Ini buat belajar sekalian nih lo nih. Waduh. Wih, kita kayak zaman sekolah minggu kok buka cepat-cepat buka Alkitab kok. Oh, udah ngomong dari tadi nih. Ayat Yohanes 4 ya, ayat 19. 19. Ini Nah. udah. Itu TB2 kan? Ini tulisannya Nah, gini. Ini harus di zoom nih. Gini. Supaya nggak nggak mengira-ngira. Iya. Nah, gini. Depannya mau kita lihat. Depannya kasih lihat dulu lah. Oke. Ya, depannya dulu. Coba di mana? Depannya dulu ya. Asli apa enggak? Nah, tuh. Coba di zoom nih. Kelihatan nggak nih? Ini dulu. Itu dulu. Ya, kelihatan nggak nih? Coba baca nih. Yang atasnya paling atas apa? Alkitab terjemahan baru. Oke, terjemahan Tahun baru ya. Tahun? Nih tahunnya nih di sini nih sebentar. Sini aja kok yang ini. Kayak gini. Nah, itu di situ. Nih lihat nih. Bacain. Alkitab LAI tahun berapa? 1974. Jadi ini terjemahan baru ya. Ya. Nah, sekarang ini. Nih kebaca nggak? Nah nih, kebaca nggak nih? LAI 2023. Cetakan kedua. Edisi kedua cetakan tahun 2023. Yang tadi udah? Yang 74 udah masuk tadi? Agak ke atas lagi belum? Nanti gua aja ke atas deh. Nah. Yang ini? Udah. Yang ini? Iya, tuh di atas tuh. Ada. Udah? Oke. Tadi yang itu udah juga kan? Udah. Oke. Udah kan? Sekarang saya duluan yang baca nih ya. Yohanes 4 ayat 19. Coba di zoom. Baca. Fokusnya kurang. Baca nggak? Ini yang di garis merah nih. Atau host aja bawa baju aja host. Bawa baju host sedikit. Nggak usah. Udah gua baca nggak? Baca. Baca. Baca sedikit. Coba. Baca. Baca. Nah. Siapa yang mau baca? Host baca host. Oh, saya yang baca. Dia kan gua cuma baca nunjuk. Atau gua aja yang baca? Nggak usah gua aja baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya. Nah, sekarang mendingan dijajarin gini aja, Glenn. Dijajarin aja. Tunggu, lepas. Ini. Iya, lepas. Ya. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Baca dua-duanya tulisannya ya. Kebaca nggak dua-duanya? Lumayan lah. Coba. Fokusnya. Untuk landscape. Kebaca nggak? Kata kan, perempuan. Iya, Ya, pokoknya yang diwarnai tanda apa? Yang Warna stabilo, kuning. stabilo. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Ya. Coba yang di atas baca. Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan
nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah Tuhan jadi Tuhan. Iya. Berubah nggak? Iya. Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak tahu siapa yang merubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Udah. Ini yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa menilai. Satu ya. Mau lagi ya? Mau lagi nggak? Boleh. Kita tunjukkan. Kalau satu kayaknya kurang ya. Sebenarnya kan integritasnya kan dipertanyakan. Uno testis kok. Satu saksi bukanlah saksi. Oh. Nah ini dari sisi pengacara yang bicara kondang nih. Harusnya 3. Nah, Ya, karena kita nggak punya saksi berarti alat bukti kan gitu. Mana? udah ntar biarin aja sini. Tambah lagi ya. Nah, enak ini kalau ditempel-tempelin begini tuh enak. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Lu baca yang apa? Sedikit baca yang TB1, Glenn baca yang TB2. Oke, TB1 dulu Ya, yang di bawah. Yang bawah. Tunggu, udah fokus belum? Oke. Udah, baca. Udah, Ya. baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Keren. Lu baca kata bawah tadi? Yang batas yang mau lu baca? Yang bawah. Yang bawah. Sekarang lu baca yang atas. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia cucu Omri. 20. Beda nggak? Yang satu. Yang bawah. Yang satu usianya 42 tahun. Yang Yang satu atas? 22 tahun. 22 tahun. Beda. Jauh. 20 Jauh. tahun bedanya. Beda 20 tahun. Iya. Nah, ini dirubah-rubah nggak? Ada perubahan. Ada perubahan. Kalau diduga ini firman Tuhan, ini yang ngerubah-rubah siapa? Ya kata tadi Pak Pendeta Belato, kalau ada berubah ayat itu setan. Yang merubah siapa? Biar netizen yang Nah, berarti bukan kodonditan ya kan gitu Bukan. kan? Kan saya cuma nunjukin. Ini yang ngerubah-rubah siapa? Ini yang ngerubah-rubah setan bukan gitu. Ya. Tapi ini Bible-nya full akses orang bisa melihat. Ya elah ini dijual bebas di toko buku. Itu juga menunjukkan itu. TB1 dijual bebas, TB2 udah keluar. Kalau nggak bukanya kita di Sabda Web. Sabda Web juga bisa. Tinggal ada TB1 sama TB2 buka sendiri aja. Soalnya waktu itu juga pernah ada statement, wah ini kodonitan cetak sendiri. Buset dah nyetak Cetak sendiri. Siapa yang ngomong itu? Buset. Ada komentar netizen. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Satu lagi. Tiga. Ya kan jangan sampai 3 kali kata Panbers. Oke. Panbers kan nyanyi itu ya? Nih ya, satu ini. Imamat 11. Ini juga apa namanya? Ya walaupun cuma satu kata gitu, tapi gimana ya? Ya, artinya ada perubahan di situ. Gimana nih? Ini ya. Imamat 11 ayat 7. Nih. Baca lagi nih, baca sendiri nanti. Di ini dulu, ke zoom dulu. Gua tempel dulu, Ya baca, gue pegang Gini. juga sebelahnya biar. Gini. Ini gue pegangin. Nah, coba difokus dulu. Nah, fokus dulu. Coba fokus dan fokus. Udah fokus? Udah. Udah, baca. Ayat 6. Ayat 7. Ya, 7. Yang dari siapa Yang bawah dulu. Yang bawah. Tunggu, yang bawah. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Atas. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Oh, jadi dulu nggak. Apa bedanya? Dulu di hutan, sekarang udah di kota kok. Oh, babinya masuk kota. Tahu bedanya? Udah lihat? Iya. Yang satu babi hutan, yang ini babi. Iya. Yang di bawah haram, yang di atas najis. Iya. Yang rubah-rubah ini setan bukan? Kita pokoknya kan. Ya kan cuma nanya. Berdasarkan menurut kata Pak Pendeta yang tadi yang terhormat, yang merubah itu setan. Jadi ini yang rubah-rubah siapa? Gak tahu, walau. Dan ini sebenarnya mengklarifikasi, ya bukan mengklarifikasi ya, integritas Kodoni di sini ditunjukkan gitu. Ya intinya dia aja tidak memahami Bible-nya sudah. Kalau dia bisa udah membaca, sedangkan dia tahu ada perubahan-perubahan itu, dia nggak akan punya statement seperti itu. Ya. Ini
Ini baru antara TB1 sama TB2 ya. Ya. Masih ada. Sekarang gue bandingin sama yang bahasa Inggris nih. Beda juga. Ya, ini kan nanti out of context kok. Yang dia kan perubahan, bukan beda terjemahan. Menurut orang Kristen ini firman Tuhan bukan? Betul. Ya udah. Ya kan boleh dong dibandingin. Oh berubah, tapi berubah. Oke. Ya kita lihat. Ya mungkin bahasa Inggrisnya kan Takutnya menerjemahkannya. mungkin bahasa Ya. Inggrisnya nggak lurus sekali kok. Ya. Salah menerjemahkan. Oh sebentar. No. Mungkin ya. Mungkin. Kita lihat ya. Bentar ya. Chronicles. Ya kan tujuan dari penunjukan ini bahwasannya ya Kodondi memang tidak sama sekali gitu loh merubah-rubah yang seperti yang disangkakan. Ini harus pisah aja nggak Gimana apa-apa. dong? Ini pisah aja nggak apa-apa. Gini. Nah ini pisah aja nggak apa-apa. Karena bahasa Inggris. Bahasanya beda kok. Pisah aja. Nggak usah disatuin. Nah ini Coba. yang mana dulu? Saya bahasa Indonesia aja dah. Bahasa Indonesia. Baca nih. Ayat berapa? Ini 2 Tawarik 36 ayat 9. Nah, ini Baca yang bawah tuh. 2 Chronicles. Ini. Ya. 36 ayat 9. Oke. Jehoiakim. Udah fokus belum? Tunggu sebentar. Udah fokus belum? Oke, aman. Siapa yang baca? Yoyakim was 8 years old when he became king. And he reigned in Jerusalem 3 months and 10 days. And he did evil in the sight of the Lord. Coba bahasa Indonesia. Yoyahin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berapa tahun umurnya? Umurnya 18 tahun. Nah, di sini Ya, ini berapa? 8 years, 8 tahun. 8. Oh, Ya, berarti oke. ini mungkin salah terjemahan kok. Hah? Orang nggak ngerti. Firman Tuhan bukan? 8 years sama 8. Enggak, ini firman Tuhan bukan? Iya. Katanya. Katanya. Nah, ini siapa yang ngerubah-ngerubah? Ini salah terjemahan kok. Setan bukan? Salah terjemahan ini. Nggak berubah, salah terjemahan. Dia nggak bisa bedain 8 sama 18. Ya. Ampun. Ini 8 loh, bukan 18 loh. Kalau Iya, 8 berarti 8 tahun 8. artinya. 8 years old itu 8 tahun. Tuh, umurnya 8 tahun. Kalau di situ 18 apa 18 tahun. 18. Sekarang buka Lukas 4 ayat 44. Ya nanti kalau emang ya bisa belajar di sini ke saya bahasa Inggris ya. Walaupun saya bahasa Inggris aja, sedangkan saya tahu beda 18 sama 80. 8 sama 18 saya tahu bedanya. Lukas, Yesaya, Yeskiel, Hosea, Amos. Nah, Luk berapa? Ini masih 4. ada lagi. Luk 4 4. ayat 44. Oh, triple 4 ya kok ya. Oke, 4. Ini 4. And he was ya. Coba di zoom in. Coba nih, yang mana yang mau di zoom? Ini dulu aja, biar kita baca dulu. Ya udah. Yang ini dulu. Tunggu, sini. Kotan dulu. Stabilo. Biar lebih highlight. Oke. Udah? Oke, gue baca ya. Udah masuk kan? Udah fokus belum? Udah fokus. Udah. And he was preaching in the synagogues of Galilee. Ini baca nih, 44 nih. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah ibadat di Yudea. Galilea sama Yudea berapa jauh kok? Bedanya kok? 70 mil. 70 mil berarti kira 90 kilo. 113 kilo. 113 kilo berarti dari sini sampai ke Padalarang. Ya, nyampe lah. Kira-kira. Padalarang. Padalarang. Ya, masuk keluar Baros tuh 115. Keluar Iya, tol iya, Cikampek iya. aja 100. Dari mana? Enggak, Dari sini. Cikampek Oh, iya. 67. Oh iya, Iya. dari sini. MBZ 57. Iya. Sampai Cikampek 100. Cikampek 102 ya? Ya kurang lebih Cikampek lama dikit lah ya. Iya. Ciganea lah. Jauh lah Nah, intinya. iya, lah. makanya jauh beda lah. tempat. Enggak, pertanyaannya ini yang ngerubah atau ini yang ngerubah? Tuan mana kok? Tuan Tuan itu. Ini tahun berapa? Kita lihat. Biar kita. KJV 1611. Ini 1611. Jadi 1611 itu berarti abad ke-17 ya? Demikian tadi Simin yang dimana yang pada akhirnya balas pantun ya. Semoga saja nanti dapat ada pertemuan ya, ada perjumpaan yang dimana Pendeta Mel Atok benar-benar berani untuk berdiskusi atau mendebatkan dari apa yang menjadi sengketa ini ya, yang menjadi polemik antara Pendeta Mel Atok dengan Ustadz Donditan ya. Nah, Ustadz Donditan ini kan membahas dari apa yang tertulis, tidak juga mengubah-ubah. Nah, Pendeta Mel Atok
menganggap bahasanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Denditan ini adalah sesuatu yang salah karena menafsir-nafsir, karena mengubah-ubah, padahal tidak juga ya. Nah, untuk Pendeta Mel Atok mencoba untuk mencegah supaya para mualaf itu tidak membahas kitab mereka. Nah, bagaimana ya? Karena orang Kristen sendiri pun membahas kitabnya umat Islam begitu. Kalaupun toh pada akhirnya mereka masuk penjara, itu karena memang mereka memelintir-melintir ayat ya, seperti si KC mengatakan bahasanya Allah itu iblis ya, raja jin, Allah itu raja jin, raja jin, Muhammad pengikut jin lah segala macam. Nah, sedangkan itu tidak tertulis ya, dengan segala kehinaan. Saifuddin Ibrahim pun demikian ya. Terus Gratia Pelo juga ngarang cerita membawa ayat-ayat yang dimana di dalam Islam sendiri tidak ada, sampai dengan kalimat-kalimat kotor bersenggama itu ya, dengan vulgarnya itu disampaikannya ya, ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, teranglah mereka masuk penjara. Maka dari itu, ketika seseorang membahas kitab suci ya, kitab suci orang lain, lalu dilaporkan, lalu dihadapkan ke meja hijau di dalam persidangan. Nah, kalau memang apa yang disampaikan itu benar, ya sampaikan di dalam persidangan. Bukankah ketika orang ditangkap itu ada persidangan, ada penyelidikan, ada persidangan yang dimana terdakwa itu juga diberikan hak jawab, diberikan hak untuk membela diri, diwajibkan untuk menguraikan dari apa yang dia ketahui. Nah, kalau memang punya keyakinan seperti itu, ya disampaikan di hadapan hakim ya sebagai pembelaan, kan begitu. Nah, nanti di cross check benar atau tidak. Kalau toh pada akhirnya mereka pada akhirnya masuk penjara ya karena memang begitu dikonfrontir di meja hijau ya berstas jaksa dan para hakim itu, orang-orang Kristen yang membahas Al-Quran itu ternyata mereka hanya ngarang cerita. Maka dari itulah mereka masuk bui. Seandainya pun memang apa yang mereka sampaikan itu tertulis dan memang seperti itu maknanya, dan memang itulah kejadiannya, asbabun nuzulnya itu seperti itu, ya tidaklah mungkin seburuk apapun yang disampaikan oleh orang Kristen terhadap Islam itu, kalau memang itu fakta dahulu pernah ada ya, dan itu tertulis di kitab suci, di dalam buku-buku Islam, dan itu benar adanya, tidak mungkin ditangkap, tidak mungkin dimasukkan penjara. Itu kan di dalam persidangan kan ada pembelaan ya itu. Jadi kadang-kadang kawan-kawan Kristen, orang-orang Kristen ini kurang membawa nalarnya. Nah, namun berbeda ketika umat Islam itu membahas Bible, kitabnya orang Kristen itu, karena memang kitabnya orang Kristen itu tidak mempunyai asbabun nuzul ya, tidak mempunyai tafsir pokok, tidak mempunyai tafsir paten, sehingga siapa saja pun boleh menafsirkan. Karena pendeta satu dengan pendeta yang lain pun begitu juga, bermacam-macam mereka menafsirkan kitab suci yang kalian orang Kristen imani itu sendiri ya, berbeda-beda. Itulah makanya di dalam Islam itu selalu berkata ya, Imam Syafi'i berkata, kalau berdebat dengan umat Kristen ya, kalau berdebat dengan 10 orang dan diberikan satu soalan saja, itu kita akan mendapatkan jawaban, mendapat 11 jawaban yang berbeda-beda ya, kepada 10 orang, tapi mendapat jawabannya itu 11 ya, 11 jawaban yang berbeda-beda gitu, karena mereka kebanyakan itu memang yang ngarang sendiri, menafsirkan sendiri. Jadi Kristen saya rasa tidak akan pernah menjumpai menjumpai titik temu dalam persatuan kebenaran di dalam kekristenan itu sendiri, di dalam tubuh Kristen itu sendiri. Saya rasa tidak akan mungkin pernah itu terjadi, karena semuanya mereka mengarang sendiri dan menafsir-nafsir sendiri gitu ya. Kalau perihal masalah Matius 7:21 hingga 23 itu jelas memang orang yang menjadikan Yesus itu Tuhan lah yang akan diusirnya gitu, pendeta Melatoknya. Kalaupun harapan kami ya, Anda seorang gembala, seorang rohaniawan di dalam kekristenan, di dalam agama Anda ya, kalau memang tidak terima, tidak usah berbalas pantun, langsung jumpa tatap muka, tidak usah maki-maki, tidak usah memburuk-burukkan ya, tatap muka, diskusikan gitu, saling berargumentasi ya, beradu argumentasi. Bukankah
Bapak Pendeta Melatok juga sudah menyatakan diri bahasanya Anda menyatakan diri Anda adalah seorang apologet kan itu. Jadi harus ada pertemuan, diskusi lintas agama, bagaimana apa yang disampaikan benar atau salahnya kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير خلق